صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ramadan tidak sampai 1 bulan lagi. Subhanallah, ya. Satu sisi kita jelaslah bergembira, tetapi di sisi lain berarti umur makin berkurang. Cuma harapan kita disampaikan Allah ke bulan Ramadan. Itu harapan utama. Karena ada juga ya namanya umur ajal ya Pak ya. Bulan Sya'ban meninggal. Bahkan kadang-kadang akhir Sya'ban meninggal. Umur semata-mata urusan Allah. Jadi harapan kita, doa kita kepada Allah. Jadi betul kalau dahulu sebagian salaf berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan yang penuh segala-galanya, pelipat gandaan amal, barakah, kemudian begitu juga Lailatul Qadar. Dan oleh karenanya bulan Ramadan yang akan datang ini jangan sampai terulang kejadian bulan Ramadan lalu pada sebahagian besar masjid. Hendaknya kita sudah cukuplah dengan keadaan yang lalu, masjid ditutup, dikunci karena takut kerumunan. Ya, untuk sebagian masjid itu terjadi, dan saya mengalami itu juga. Kucing-kucingan dengan satpam. Pas lagi satpamnya lalai masuk. Begitu kita masuk, pagarnya ditutup. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang sudah dari awal ditutup, dikunci, tidak ada tarawih. Ada apa? Ada apa kamu? Apa yang kamu takuti? Jadi kita mau kembali mengokohkan akidah. Akidah ini tidak boleh terganggu oleh artinya tidak boleh terganggu oleh kehidupan, perkara dunia. Soal penyakit juga sudah tertulis siapa yang mati, siapa yang tidak mati, siapa yang sembuh, siapa yang kena, siapa yang tidak kena. Memang betul kita akui bahwa kita harus berikhtiar, itu tidak salah. Tetapi ikhtiar jangan sampai merusak tatanan ibadah. Rasulullah sudah mencontohkan tata cara beribadah. Wabil khusus sholat, semua kita tahu Rasulullah menetapkan tata cara sholat, dan dalam kondisi-kondisi yang rinci. Ada tata cara sholat waktu musafir, betul tidak? Ada tidak? Ada. Ada tata cara sholat waktu sakit, betul? Ada tata cara sholat waktu perang, betul? Namanya sholatul khauf. Waktu sakit ada sunnahnya. Waktu safar ada sunnahnya. Seperti safar, waktu mengangkat takbiratul ihram, kita pertama menghadap ke mana? Kiblat. Setelah itu ikutin saja arah kendaraan. Itu waktu safar. Waktu perang begitu juga. Shaf pertama menghadapi musuh bersama imam, shaf kedua memantau. Tetapi tidak ada aturan sholat menghadapi COVID, di mana merusak tatanan ibadah. Rasulullah menyuruh rapat,
kita jarang-jarang. Betul tidak? Rasulullah melarang tutup mulut, kita tutup mulut. Pernahkah kita mendengar Rasulullah melarang seseorang sholat menutup mulutnya? Pernah? Kalau tidak pernah, tolong cari di literatur. Rasulullah SAW melarang seseorang sholat menutup mulutnya. Tentang soft yang jarang-jarang, nah ini sudah lebih umum. Renggang sedikit saja Rasulullah menegur. Betul tidak? Renggang sedikit saja Rasulullah sudah menegur. Rapatkan kamu, barisan kamu, kulihat dari celah-celah kaki kamu itu setan seperti besarnya anak kambing lalu lintas. Jadi kira-kira kalau sekarang jaraknya setengah meter, seperti apa itu setan? Hah? Seperti kerbau, sapi, seperti gajah, bahkan ada yang sampai 1,5 meter. Ya, ada beberapa masjid yang menerapkan seperti itu. Jadi inilah barangkali yang perlu kita renungkan sama-sama. Kembalikan kita kepada takaran-takaran akidah. Di samping bukan melalaikan sama sekali tuntutan-tuntutan ikhtiar untuk menjaga kesehatan. Ketentuan akidah kita mengatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan ya Muhammad, tidak akan mengenai kamu kecuali memang sudah dituliskan untuk kamu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan ya Muhammad, ini Al-Qur'an ya, tidak akan menimpa kamu kecuali apa yang sudah dituliskan untuk kamu. Kalau sudah dituliskan, apapun usahamu tidak bermanfaat. Kemudian dipertegas oleh hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, coba ingatkan saya hadis yang sering saya sampaikan. Ma asabaka lam yakun liyukhti'uka. Kalau mau baca sama-sama boleh. Ma asabaka lam yakun liyukhti'uka. Apa yang ditakdirkan mengenaimu, kau tidak bisa lari darinya. Apa yang sudah ditakdirkan mengenaimu, kau tidak akan bisa lari darinya. Kalau sudah ditakdirkan kamu mati, kamu tidak akan bisa lari dari kematian. Kalau ditakdirkan kamu sakit, karena kamu tidak akan bisa lari darinya. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusib. Ayo kita baca. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibuka. Kalau ditakdirkan kau tidak kena, bagaimanapun itu tidak akan mengenaimu. Jadi kalau begitu, sudah tertulis. Sudah tertulis. Siapa yang kena, siapa yang tidak kena. Yang kena juga tidak seluruhnya fatal. Bahkan pada umumnya diberikan Allah apa Pak? Kesembuhan. Jadi hal-hal seperti inilah yang kembali perlu kita renungkan. Saya hanya mengajak merenung, ya, agar jangan sampai yang pertama apa? Ketakutan kita membuat kita menjadi menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian upaya kita, ketergantungan kita kepada upaya sudah hampir setara dengan ketergantungan kita kepada Allah. Ini sudah masuk wilayah akidah, betul tak? Artinya apa? Orang merasa kalau dia tidak mengikuti sebagaimana kebanyakan orang, nanti dia kena. Tetapi kalau dia tidak mengikuti, kalau dia mengikuti, dia merasa aman. Oh, saya kan sudah begini, saya aman. Astagfirullah. Pada umumnya orang-orang yang kena adalah orang-orang yang mengikuti. Dan itu kita saksikan sendiri Pak, di tengah-tengah kita. Jadi artinya apa?
ikhtiar tidak menentukan hasil. Ikhtiar tidak menentukan hasil. Hasil sudah tertulis. Ikhtiar usaha manusia. Usaha manusia harus, tetapi jangan sampai melampaui batas sehingga merusak tatanan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi inilah barangkali mobil khusus ini soal ibadah. Kalau di luar ibadah silakan saja. Ya, mau bergurung di rumah nggak keluar dari rumah silakan. Tidak mau hadir pesta, tidak mau belanja, terserah. Tetapi ketika masuk wilayah masjid, sholat, di sana ada kita jumpai aturan namanya sunnah. Yang sunnah ini tidak bisa kita lakukan. Di dalam Al-Quran disebutkan فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Saya mengajak, ayo kita baca sama-sama. فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Artinya mestilah hazar, berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasul. Menyalahi perintah Rasul. Apa yang harus dihati-hatikan? Bahwa mereka akan ditimpa oleh fitnah atau azab yang pedih. Jadi ini semuanya ayat seperti ini menyadarkan kita supaya kita mengikuti perintah Rasul dalam segala hal, wabil khusus dalam soal ibadah. Baik, Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, saya secara pribadi di daerah saya, tempat saya tinggal itu ada 2 masjid. Yang pertama masjid sudah berjalan lama sejak awal Covid, jarang-jarang. Saya selama hampir 1 tahun sholat di situ. Belakangan ada musola jadi masjid, jaraknya agak lebih jauh sedikit dari jarak saya ke masjid yang tadi. Musola, asli musola. Belakangan dalam 3 bulan ini dirubah jadi masjid, ditingkatkan jadi masjid. Musola ini ketika saya mulai sholat di situ dalam 3 bulan terakhir, saya tanya sama nazirnya, Bapak di sini ini sholatnya seperti apa tadinya? Biasanya Ustaz, rapat. Ada masalah dengan jamaah? Tidak. Kita tidak pernah mendengar di sini jamaah kita yang kena itu kena ini. Jadi ini dari awal ya begini. Jadi sekarang ini kita tingkatkan menjadi masjid karena kebutuhan masjid sangat jauh, kemudian ini di pinggir jalan. Jadi orang-orang yang pedagang yang kerja di sini ini merasa memerlukan ini jadi masjid supaya Jumat mereka bisa di sini. Dan alhamdulillah sejak 2 bulan ini saya 5 kali sholat hanya di situ. Saya sudah pindah masjid. Saya tinggalkan masjid yang jarang-jarang itu. Kemudian saya konsisten sesekali jadi imam di sholat di masjid yang tadi awalnya musola. Ini tahadduts bin ni'mah. Jadi ada hal-hal yang memang kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal kita kepada Allah itu penuh, bahwa Allah akan menjaga, Allah akan melindungi hamba-hambanya yang menyerah kepadanya. Jadi hal serupa juga di masjid di Villa Nusa Indah 3. Barangkali Bapak-Bapak sering dengar juga. Villa Nusa Indah 3 ini ada 3 masjid, tapi yang saya datangi secara rutin 2. Yang satu sampai sekarang jarang 1,5 meter per orang.
Yang satunya tadinya jarang, sekarang dalam 2 bulan ini sudah merapat. Saya tanya, yang merapat ini bagaimana? Ini sudah tuntutan jamaah, Ustaz. Kita nggak mau berlama-lama begini terus, hati kita jadi rusak juga. Ya, nanti keenakan kita jarang-jarang. Ya, bahkan nanti suatu saat susah untuk merapatkan kembali. Jadi mengantisipasi itu, ya kita udah rapat aja semua, kaki dengan kaki. Ada masalah? Alhamdulillah sudah 2 bulan kita tidak ada masalah. Jamaah kita yang tidak mau, ya silakan saja mencari masjid yang satunya lagi, yang jaraknya 1,5 meter kira-kira lebih kurang. Nah, jadi ini saya paparkan sebagai perbandingan-perbandingan untuk berpikir lebih jernih, karena aturan kita dalam beribadah sudah digariskan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya pengantar, kita kembali ke topik. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan yang penuh barakah. Persiapan menghadapi Ramadan sangat diperlukan. Kenapa? Ya, untuk bepergian saja kita perlu persiapan, apalagi menyambut kedatangan bulan mulia. Jadi ada persiapan diri, persiapan mental. Artinya apa? Kalau sesuatu yang ditunggu itu kita siapkan, insya Allah kita akan memasukinya dengan penuh apa? Bekal. Begitu Pak ya. Dalam sholat saja, kalau kita datang sebelum azan, Bapak sholat ke masjid waktu masuk, saya seperti subuh, kita datang sebelum azan dengan kita datang di pertengahan sholat, terasa beda? Terasa beda Pak. Ya, khusyuknya itu beda. Karena ketika kita menunggu sesuatu, ya kenal kehidupan sehari aja lah Pak, ada tamu Bapak mau datang, kan gitu ya? Bapak persiapkan, pekan depan saya mau datang, bagaimana? Belanja. Bapak persiapkan, sehingga ketika datang tamu itu, apa pembicaraan kita semuanya rasanya terekam, betul kan? Sampai akhirnya kita berfoto. Jadi hidup ini memang begitu, sesuatu yang dipersiapkan akan memiliki hasil yang berbeda dengan yang tidak dipersiapkan. Nah, jadi Nabi kita SAW sendiri pun di akhir bulan Sya'ban, melakukan itu, mengingatkan, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan Syahrul Azim, bulan yang agung. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, supaya apa? Supaya ada semacam kesiapan untuk menghadapi. Jadi apapun yang akan disajikan pada dalam Ramadan ini, paket-paket ibadah, kita berusaha untuk ada di sana. Inilah kalau kita menunggu kedatangan atau mempersiapkan diri. Adapun menyiapkan fisik, ya alhamdulillah, memang secara agama pun kita disuruh juga persiapan fisik. Apa itu Pak? Di dua pekan pertama Sya'ban ini kita disunahkan apa? Berpuasa. Ya, 2 pekan pertama. Setelah berlalu 2 pekan, Nabi melarang puasa. Pernah dengar ini enggak? Ini perlu dengar ini. Faidan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban, kamu jangan puasa lagi. Kecuali orang yang sudah terbiasa puasa, umpamanya puasa Daud, Senin Kamis rutin, kamu lanjutkan. Tetapi adapun kamu
tidak terbiasa puasa Senin Kamis, tidak terbiasa puasa Daud. Kalau sudah pertengahan Syaban, stop puasa sunnah. Jadi puasa sunnah Syaban disuruh di 1 sampai pertengahan. Nah puncaknya barangkali itu dia Ayyamul Bid, kan gitu ya, 13, 14, 15. Baik, ini barangkali ya ini hal-hal yang kita hal-hal yang susah dibuktikan ini. Kita percaya penuh dengan apa nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah dia hadis tentang puasa Sya'ban. Rasulullah, kata ibu kita Aisyah, tidak berpuasa di bulan Ramadan sebanyak puasanya di bulan Sya'ban. Adapun nisfu Sya'ban artinya memuliakan malam dengan membuat acara pada malam nisfu Sya'ban. Hadisnya dhaif dan palsu. Jadi perlu diketahui ya, tidak ada acara khusus pada malam nisfu Sya'ban. Tetapi malam nisfu Sya'ban memang malam yang penuh kemuliaan. Nah, ini perlu Bapak bedakan. Malam nisfu Sya'ban itu malam banyak keistimewaan, tetapi tidak ada petunjuknya dari Nabi memperlakukan malam itu dengan ibadah khusus tertentu. Hadis-hadis yang menerangkan, kalau ada umpamanya hadis-hadis, baca kamu ini sekian kali, buat kamu ini, itu adalah hadis dhaif, bahkan sampai ke tingkat palsu. Jadi hadis sahihnya hanya sebatas menyebutkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Saya harus menyampaikan ini karena ini tidak bisa boleh disembunyikan ya. Karena ini adalah ilmu. Adapun praktek sebahagian masyarakat membuat acara malam nisfu Sya'ban itu tidak didasarkan kepada petunjuk Nabi yang berdasarkan hadis sahih. Mungkin mereka punya alasan, punya dalil, tetapi dalil-dalilnya adalah dalil-dalil yang lemah atau hanya kebiasaan orang-orang sebelum mereka. Baik, jadi tolong bedakan antara kemuliaan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah khusus yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. InsyaAllah bisa dibedakan ya. Apakah ada ibadah khusus bacaan tertentu, sholat tertentu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada baca itu 3 kali, baca ini sekian kali pada malam nisfu Sya'ban, itu tidak kita jumpai. Yang kita jumpai hadis yang menerangkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang mulia. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini sebagai pengetahuan umum yang semua orang sudah tahu ya, bahwa saum adalah kewajiban setiap muslim sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Apa pengertian kutiba? Diwajibkan. Furiḍa. Kutiba kalau secara bahasa kan dituliskan. Dituliskan artinya apa? Ditetapkan. Ditetapkan, diwajibkan. Kemudian dia dalam hadis Jibril merupakan urutan Islam yang ketiga. Kapan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari? Keistimewaan saum, ya kita sendiri merasakan Pak, puasa sunnah saja ya. Puasa sunnah Pak. Lama tidak puasa sunnah, sehari puasa sunnah, terasa nggak ini hati mulai tercuci? Dibersihkan Pak ya. 1 hari saja. Jadi jangankanlah 1 bulan kita puasa Ramadan, hari ketiga ini sudah terasa enteng.
Bahkan seperti saya katakan, satu hari siang kita puasa sunnah, berbuka kita, Masya Allah, beda hidup dengan kemarin, pekan 1 bulan yang lalu itu. Kok beda ya? Keteduhan, ya, hati ini jadi teduh. Pada waktu tidak puasa, bagaimana pikiran kita? Kesana kemana? Mau itu, mau ini, ambisi itu, ambisi ini. Pada waktu kita puasa itu, kok rasanya tenang, teduh hati. Apalagi kalau sempat sampai dilaksanakan 1 bulan dulu. Jadi memang ibadah Ramadan ini tidak ada duanya dari segi pembersihan jiwa dan hati. Ya, sholat lebih khusyuk. Bahkan Pak, kalau saya pengalaman diri saya, lama tidak puasa, sekali puasa, habis puasa itu buang-buang kotoran lah saya. Buang kotoran. Artinya apa? Toksin itu keluar. Itu secara kesehatan. Secara kesehatan. Mungkin bapak-bapak juga mengalami hal seperti itu. Betul? Ya. Habis buka nanti jam-jam habis isya gitu. Wah, mulai itu. Kita hanya mengatakan alhamdulillah, barangkali inilah salah satu rahasia kenapa kita disuruh berpuasa. Kesehatan fisik. Kemudian yang lebih hebat dari kesehatan fisik adalah kesehatan ruh. Bahwa kita ini terdiri dari 3, Pak. Jasad, mental, dan ruh. Begitu. Nah, ketiga-tiganya ini kita dapatkan dari shaum. Ya, mari kita lihat di sini keistimewaan puasa dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kan begitu? Nah, ini dia terjemahannya. Siapa yang berpuasa Ramadan karena 2 hal. Yang pertama iman. Keimanan dia artinya apa? Allah memerintahkan saya. Siapapun yang melarang tak peduli saya. Kan begitu? Kalau ada suatu saat nanti dilarang bapak puasa, bagaimana? Bapak ikuti itu aturan, atau bapak lawan itu aturan? Lawan itu aturan, karena iman, wahtisaban, apa ihtisab itu? Coba lihat ihtisab, mengharap balasan dari Allah Taala. Balasannya dari Allah. Ya, akan diampunkan Allah dosanya yang terdahulu. Kemudian begitu juga Ramadan ini bulan sabar. Memang mendidik kita supaya sabar. Ya, jadi dalam hadis dikatakan fa in qatalahu ahad fa in sabbahu ahad aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jika orang yang berpuasa itu diserang dan dilawan orang, maka dia harus berkata aku sedang berpuasa. Kemudian Ramadan itu adalah bulan taubat. Ini yang kadang-kadang kita lupa, ya. Taubat itu kapan saja dituntut. Wabil khusus pada bulan Ramadan, kesempatan emas bertaubat di bulan Ramadan. Tapi bukan hanya Ramadan kesempatan bertaubat, itu keliru. Sebagian orang berdosa aja sekarang, nunggu apa nanti? Nanti bulan Ramadan baru sekaligus taubatnya. Bagaimana kalau kamu meninggal sebelum Ramadan tidak sempat taubat? Astagfirullah. Jadi artinya Ramadan bulan taubat, kesempatan berharga untuk bertaubat pada bulan Ramadan. Ini ada kisah. Pernah suatu ketika Rasulullah naik ke mimbarnya. Berapa tingkat mimbar Rasul? Ini 1 lantai aja nih. Rasulullah itu mimbarnya kan 1, 2, 3.
Setiap kali satu tingkat naik kakinya, amin, amin, amin. Sahabat sendiri bingung, Pak. Artinya apa? Nabi ini tiba-tiba ngomong amin, amin, ada apa? Ditanya ke sahabat, ada apa ya Rasulullah? Engkau bilang amin, amin, amin. Rupanya, ya begitu. Ada yang didengar Nabi, tetapi tidak didengar sahabat. Ku dengar Jibril, rupanya Jibril ngomong sama dia. Masya Allah. Apa kata Jibril? Asli bahasanya itu Pak, bukan sekadar menggila, celaka. Nah ini sudah saya edit di bahasanya. Kan kalau diterjemahkan bahasa aslinya, celakalah orang yang hidup di bulan Ramadan tetapi dosanya tak terampunkan. Ku bilang amin. Kira-kira kalau kata Rasulullah amin gimana? Itu sudah dan atau tidak? Nah dia bilang amin Pak. Nah, jadi kalau ada orang yang tak terampunkan dosanya di dalam Ramadan, itu manusia celaka. Ya Allah, kita berharap jangan sampai kita masuk Somalia Pak ya. Nah, kira-kira menurut Bapak lah, kenapa orang dosanya tak terampunkan di bulan Ramadan? Dia tidak minta ampun. Bagaimana Allah mengampunkan orang yang tidak meminta keampunan? Karena orang itu meminta keampunan, insya Allah. Tapi saya tidak katakan pasti ya Pak ya. Saya tidak katakan pasti. Insya Allah akan Allah ampunkan. Nah, jadi kata Jibril, celakalah orang yang hidup dalam Ramadan. Ini kira-kira siapa ini? Ya itu mereka yang pelaku maksiat. Di dalam bulan Ramadan masih berani berbuat maksiat. Orang lain di bulan Ramadan bermunajat kepada Allah, membersihkan dirinya, menangis. Tetapi dia apa? Justru di bulan Ramadan dia berbuat maksiat. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Kenapa tidak? Kemudian kata Nabi lagi, kata Jibril lagi. Nah ini Jibril, sebenarnya Jibril yang dikutip oleh Rasulullah. Celakalah orang yang mendapati orang tuanya di usia tua tetapi tidak membuatnya masuk surga. Ini tidak kaitannya dengan Ramadan ya. Yang kaitan Ramadan dengan tadi aja. Ini kaitan dengan orang tua. Jadi kata Jibril, celakalah orang yang mendapati orang tuanya pada usia apa? Usia tua tetapi tidak membuat dia masuk surga. Ini maksudnya apa Pak? Faham gak ini maksudnya? Hah? Ketika seseorang mendapati orang tuanya usianya sudah tua renta, ini peluang emas bagi dia untuk masuk surga. Kalau dia baiknya, kalau diurusnya orang tuanya itu begitu, ada peluang. Tidak kau manfaatkan, celaka tidak? Nah itu maksudnya begitu. Ada peluang, kau tidak manfaatkan, kau celaka. Apa peluang itu? Orang tuamu sudah tak berdaya lagi. Jalan harus dipokok, makan harus disuapin, ke WC harus dicebokin. Itu peluang emas kau untuk masuk surga. Tetapi kau tidak pedulikan, makanya kau itu termasuk celaka. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian ada yang ketiga Pak. Nah, lalu kata Nabi tadi apa? Mendengar Jibril gitu, amin. Yang ketiga kata Jibril lagi apa? Celakalah orang yang kalau disebutkan aku di hadapannya dia tidak bersolawat.
Ya kecenderungan kita di zaman sekarang Pak, apalagi di media, di koran, di majalah, yang menyebut Nabi itu saja. Nabi berbuat begini, Nabi saja. Tidak pernah sekalipun menyebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Betul Bapak baca? Kalau baca koran, baca majalah, baca jurnal, mana ada sebutan Sallallahu alaihi wasallam? Paling Nabi saja. Nabi. Nah, jadi kata Jibril, celakalah orang yang kalau disebut namamu di hadapannya dia tidak bersolawat. Padahal kalau dia bersolawat, Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Nah, termasuklah kemarin sepanjang hari apa Pak? Hari Jumat. Mengapa kita disuruh? Banyak bersolawat. Berapa kali Bapak bersolawat kemarin? 10? Itu kesempatan emas. Orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah pada hari Jumat, maka dia akan mendapatkan syafaat. Peluang syafaat itu lebih besar untuk dia daripada sibuk browsing. Oke lah, browsing, tapi mulut ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sambil nyubir juga bisa Pak. Betul, bisa tak? Bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, jadi ini tentang 3. Ya, kemudian Allah sendiri kagum pada hambanya yang berpuasa. Ternyata Allah kagum. Coba lihat tuh, ada hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal manusia untuk dirinya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Kan begitu? Apa itu? Pertimbangannya apa? Hambaku meninggalkan makan dan minum karena aku. Karena Allah tahu bahwa kita itu tidak bisa lepas, betul, dari makan dan minum. Pagi saja Pak, kita keluar rumah tidak sarapan, apa yang terjadi? Udah berkunang-kunang ini pikiran. Tetapi ajaibnya kita niat puasa, memang lapar ada terasa di awal-awal, itu lumrah. Namanya orang tidak makan sekian jam ya ada sesuatu. Tetapi kok bisa tahan? Nah itu loh. Kalau tidak niat berpuasa, berapa jam pertama, oh ini kepala sudah bisa pusing nih. Apa yang membedakan? Nah, kan ini yang ajaib itu. Kenapa orang yang tidak niat puasa tidak makan pusing, sementara orang tidak makan juga dengan niat puasa tenang-tenang saja. Jadi memang betul-betul di sana ada rahasia yang tak terjawab. Salah satu kemuliaan orang yang puasa ini bau mulut. Nah ini hal-hal yang gaib yang kita tidak tahu Pak ya. Bau mulut orang puasa itu ya siapa saja Pak, pasti bau mulutnya. Walaupun dia tidak makan pete, tidak makan jengkol, tetap saja apa? Bau mulut. Kenapa? Karena yang keluar itu ini dari lambung. Bau itu. Ternyata itu di sisi Allah. Nah, ini perkaranya di sisi Allah. Lebih wangi dari apa? Minyak kasturi. Sebelum berakhir, sebelum saya terlupa, coba kita lihat ada 3 hadis yang berulang. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 1. Yang kedua, man qama Ramadan. Mirip kan? Yang satu shoma, yang satu qama.
Apa arti mengqama Ramadan? Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, iman waktu sama, ujungnya sama. Siapa yang melakukan qiyam? Maksud qiyam itu apa, Pak? Itu dari tarawih Bapak itu. Qiyam di malam-malam Ramadan. Nah, dan qiyam dalam Ramadan itu sudah merupakan sunnah turun temurun, itu dilakukan berjamaah. Jadi kita pernah mengalami apa, Pak? Ya, iya, mengalami lebaran kita tidak berjamaah. Sejak masa Umar bin Khattab sampai seterusnya, insya Allah sampai kiamat, kaum muslimin sholat melakukan qiyam itu berjamaah. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian ada yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melakukan qiyam pada malam Lailatul Qadar, sama imanan wa ihtisaban, akan diampunkan Allah dosa-dosa yang terdahulu. Jadi inilah yang saya sebut ya bonus-bonus Ramadan yang harus kita bisa tangkap kalau kita persiapkan dari awal. Selain puasa, mau Bapak sebut bonus, mau sebut menu, mau sebut paket, ya terserah. Ada paket siam, ada paket qiyam, ada paket apa namanya lagi, Lailatul Qadar. Ini 10 malam terakhir, 10 malam terakhir. Kadang-kadang saya berpikir begini, salah satu hikmah COVID-19 ini yang membuat orang 10 malam terakhir itu ya lebih fokus ibadah. Karena kalau tidak, orang mudik terus. Ya kan, Pak? Kalau tidak ada keadaan begini, orang mudik terus atau tidak? Umumnya. Ada apa dengan mudik, Pak? Mengganggu Asyrul Awakhir atau tidak? Mengganggu. Mengganggu 10 malam terakhir. Tapi ya begitu, jangan berlebihan. Kamu ke masjid juga tidak. Ya? 10 malam terakhir itu di sini, di dalam masjid. Lebih bagus lagi kalau kamu tidak keluar dari masjid. Mulai tanggal 20 sampai malam Lailatul Eid, malam Idul Fitr. Masya Allah. Nah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Rasulullah tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Jadi paket i'tikaf. Bagaimana dengan yang keluar masuk? Ya sebagian orang berbasa-basi. Oh itu juga i'tikaf juga. Kalau saya sih memang tidak berbasa-basi, walaupun terhadap diri saya. Itu tidak i'tikaf namanya. Malam saja datang ke masjid, siangnya ngalor gitu. Itu tidak i'tikaf. Yang namanya i'tikaf itu tanggal 20 masuk, keluar malam 1 Syawal. Itu namanya i'tikaf. Kalau di luar itu tidak i'tikaf. Namanya qiyam Ramadan saja. Ya. Namun ya akan ada saja yang mengatakan oh itu juga i'tikaf karena orang kan bekerja ini ya terserah, itu pandangan sendiri-sendiri. Ya, saya tidak menemukan sumber yang menyebut hal itu disebut i'tikaf. Karena i'tikaf ini ada 2 jenis. I'tikaf umum, i'tikaf khusus. I'tikaf khusus itulah dia 10 malam terakhir Ramadan. Aturannya sendiri. Tidak ikut aturan yang lain. Kalau i'tikaf yang umum, ya cuma sehari saja. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Yang penting puasanya. Ya, malam Seninnya puasa, i'tikaf di masjid. Tetapi ada i'tikaf khusus, ini namanya i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Tidak keluar. Ke rumah pun tidak. Bahkan di dalam hadis dikatakan apa?
tidak membesuk orang sakit, tidak mengantarkan jenazah. Ya, itu namanya i'tikaf khusus di 10 terakhir. Nah, ada apa dengan i'tikaf? Memang yang mau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Para sahabat mengikuti itu. Kemudian salah satu target dari i'tikaf ini sudah barang tentu apa targetnya, Pak? Meraih Lailatul Qadar. Hampir dipastikan orang yang i'tikaf akan mendapat Lailatul Qadar. Tidak pasti, hampir dipastikan. Ya, ngapain dia di masjid? Ya, sepanjang malam selama 10 hari. Nah, jadi kalau mau ditanya siapa yang dapat Lailatul Qadar, yang hampir dipastikan adalah orang-orang yang i'tikaf. Nah, ada apa dengan Lailatul Qadar itu? Nah, ini sudah jadi pengetahuan umum kita. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam dapat 1000 bulan. Subhanallah. Kira-kira kalau kita tahu arti 1000 bulan, mau nggak ambil cuti 10 Ramadan terakhir? Mau nggak? Itu dia. Kalau tahu nilai Lailatul Qadar, dia akan mengambil cuti, bukan cuti lebaran, cuti Asyurul Awakhir. Nah, kebanyakan orang ambil cutinya cuti apa? Cuti lebaran. Cuti lebaran tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Artinya apa? Tak mendatangkan pahala. Cuma ya begitu, gembira-gembira saja. Ya. Yang mendatangkan manfaat cuti Asyurul Awakhir. Nah, karena di situ ada Lailatul Qadar. Jadi Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, inilah barangkali mengenai penyambutan Ramadan. Kita jangan menganggap hari-hari Ramadan ini sama seperti hari-hari biasa. Ramadan adalah afdhalus syuhur, sebaik-baik bulan. Semoga informasi ini bermanfaat. Ya, kalau ada pertanyaan ya boleh sama-sama kita jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.